Di video kali ini, Absol Snatcher yang dirilis pada 2020 menceritakan tentang pengorbanan rubah ekor 9 demi sahabat dan penasaran. Mari kita simak alur ceritanya. Cerita jurang. Ketika rubah tersebut hampir wawa seorang bocah, bera itu terpeleset juga hingga ia hampir terjatuh ke dalam jurang. Namun upayanya gagal setelah bocah tersebut jatuh ke dalam jurang. Tahu kemudian, di sebuah mulut goa, klan rubah bersihan jadi dewa. Tetapi tak semua anggota klan bisa mendapat berhak mendapatkan elixir tersebut. Sementara itu, mencoba menyelinap masuk ke dalam goa, namun aksinya dihentikan oleh Setelah semua murid berkumpul, Ruk Sigi menjelaskan mengenai elixir jiwa yang tertanam dalam total klan rubah memiliki klannya masing-masing. Terda warna hitam hingga tertinggi warna putih. Sebagai contoh, elixir warna kuning. Murid itu mendapatkan elixir setelah menyahura sakit parah sehingga sang klan rela memberikan elixir jiwa ke sang murid itu berubah menjadi rubah ekor 5. Ken antusias untuk mendapatkan sebuah elixir. Tahan segera dimulai. Sebelum ritual dimulai, Sigi kembali ke dengan elixir putih yang hanya muncul 1000 tahun sekali, mendapatkan kekuatan rubah ekor 9 dan menjadi dewa. Semua murid inti pun mulai berkumpul. Namun kristal tersebut tidak mau merespon karena jumlah slot belum tiba menawarkan dirinya untuk mengisi slot kosong tersebut. Setelah diberikan kesempatan oleh Sigi, anehnya saat Sisan terresonasi dengan kadernya. Sementara para murid lain dapatkan tanda. Satu persatu murid mulai mendapatkan tanda, namun sayangnya tanda yang Sisan mengenai simbol tidak lengkap yang membuat Sisan bisa dalam yang rendah, membuat pencarian elixir semakin sulit. Bagi Sisan, mendapatkan elixir itu merupakan kesempatan sekali yang kekal. Sigi pun memberikan sebuah pelatih pusaka daya atas. Setelah Sisan pergi, Sigi memanggil Bagong yang selama ini sudah dalam percobaan pengambilan elixir. Dan melihat hal itu, Sigi pun meminta agar tidak tewas. Sisan tiba di sebuah kota. Di saat yang sama, seorang pelajar bernama Deoran sambil memegang sebuah gambar bapaknya, Sijin berpapasan dengan Sisan. Namun karena sedang sarapan, sesaat setelah Sijin pergi, jimat pemberian Sigi mentetes yang tahu Sijinlah Clement tersebut. Sisan terus mencari kandang kuda. Singkat cerita, berkat keributan yang dibuat oleh Sisan luar kota. Namun tengah perjalanan, Sisan kehilangan keledai meran hingga sore hari. Mos-mosan, jimat miliknya baru memberitahukan bahwa Sijin untuk mulai mendekati Sijin. Bermacam upaya Sisan coba lakukan untuk mendapatkan kebersihan. Di malam harinya, Bagong pun muncul atas perintah Patriark. Bagong berubah menjadi keledai. Berkat bantuan Bagong, Sijin pun mulai mempercayai Sisan. Aku sebagai pelajar sehingga Sisan bisa melakukan perjalanan munim. Mereka berdua tiba di sebuah tempat les di mana para pelajar, dan karena hari semakin gelap, Sijin dan Sisan pun memutuskan untuk menginap. Di malam harinya, yang bisa mengeluarkan emas dan mulai memumutnya. Sementara Sijin yang melihat Sisan keluyuran. Setelah beberapa saat, Sijin pun bertemu dengan istuba ditarik oleh suatu ke tempat yang sesuatu dan saat menyantapnya. Pun muncul untuk menyelamatkan Sisan. Kemudian Sisan tiang. Meski usaha Sisan gagal kabur. Di saat yang sama, para pelajar yang berada di tempat Resi Katak mencari menggunakan lidah dan panjangnya untuk mencakup Sijin membuat kegaduhan yang membuat posisi mereka diketahui oleh
Meski mereka mencoba kabur, siluman kata bermincar si Jin dan minta si San untuk tidak ikut campur. Kemudian tetapi lagi-lagi dihalangi oleh si San yang membuat ia menjadi mangsa siluman Tut Katak. Ia masih sempat menyuruh si Jin untuk kabur. Keluar dari mulut si Katak yang ternyata mereka berdua merupakan satu komplot. Di tempat itu merupakan boneka yang disiapkan demi membuat adegan dram. Namun tak berduga si Jin kembali dengan membawa obor untuk menyamar si San pun kembali ke perut Katak, sementara si Jin dengan obornya. Sedang si Jin juga tidak tahu harus berbuat apa. Sambalnya si Katak mencoba dan obor yang masuk ke dalam mulutnya, si Katak pun mengeluarkan si San. Karena situasi semakin semrawut, paginya, karena rencananya gagal, mereka bertiga pun mulai menyusun rencana jika seekor klan rubah mengambil elisar jiwa secara paksa dari klan mantan itu. Bagong menyarankan si San untuk pergi mengikuti ujian kekaisaran, bisa mengetahui tingkat elisar yang dimiliki oleh si Jin. Dan saat si Jin sadar, si San berpura-pura menjadi seekor peri Jin. Si Jin tetap merawat luka si San. Kuatannya dengan membuat patung si Jin dengan keledainya. Di keesokan paginya, si San berpura-pura balas budi karena telah menyelamatkannya dari siluman kata. Tapi permintaan pertama untuk membantunya mencari Daoran yang si Jin menganggap Daoran merupakan panutannya kan. Akhirnya San pun setuju untuk membantu mencari Daoran. Si San menyibukkan lukanya. Kan dari sinilah sisa akan hal ini bukan termasuk permintaan. Beberapa hari kemudian kekaisaran berlangsung. Sebelum itu, si San dan si Jia, seorang bocah, mengatakan bahwa seorang sedang mencari si Jin. Namun saat si Jin mengikuti bocah tersebut, ia sudah tiba di depan rumah. Di sana Bagong berpura-pura menjadi pemilik rumah bordir. Bagong memberitahukan bahwa ia mempunyai rencana untuk melihat sosok hantu penghisap darah. Sedang si San yang melihat sementara itu, si Jin yang terik yang membuat si Jin terpesona. Ternyata bernama Yin Liang, yaitu sosok hantu yang tugaskan menghentikannya. Yin Liang mulai merayu si Jin untuk mencegah dirinya sendirinya hingga darah keluar dari mulutnya dan kanan darah tersebut. Ketika Yin Liang mencoba kembali mendekati si Jin terus mengenyah. Yin Liang pun tak bisa menahan haus darahnya untuk menyerang si Jin tiba-tiba aktif dan membuat Yin Liang terpental. Sanggup melawan jimat tersebut, akhirnya Yin Liang pun menangis di pojokan. Coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa Yin Liang cantik, ayahnya Pri. Liang setelah ia menjadi pejabat kekaisaran. Si Jin hanya merasa bordir. Ketika si Jin ingin mengambil buku puisi untuk menghipnotiskan Yin Liang menedot jari si Jin. Sedang si Jin iakan untuk menikahi Yin Liang. Sontak Yin Liang pun berdua mulai mendongeng hingga membuat Yin Liang lupa dengan tugasnya. Beberapa saat kemudian Yin Liang setelah mengetahui apa yang terjadi, si San mulai ragu untuk mengambil elis di tempat lain. Yin Liang yang gagal menjalankan tugasnya harus menerima. Dan kekaisaran pun akhirnya tiba. Bisa semua pelajar fokus untuk matian. Di malam riang muncul di hadapan si Jin. Setelah itu Yin Liang mendengarnya ketika para hantu jahat di tempat tersebut ingin memangsa roh. Setelah roh Ichi Jin keluar dari tubuhnya, si San bisa membunuh dua tanpa mengurangi kualitas elisar tersebut. Dan sebagai tangan Bagong. Setelah roh si Jin keluar dari tubuhnya, si Jin bertemu Daoran roh jahat. Sedang si San yang awalnya ingin membunuh tubuh si Jin, dan karena hal itulah mereka berdua terjatuh di sebuah lubang di Apronya, sisa menggunakan jimatnya untuk membangun kembali ingatan Daoran masih menjadi pelajar. Meski terus sadar bahwa ia telah tewas saat ujian,
Jin untuk tidak membuang teman maupun keluarga hanya untuk kepentingan ganti dengan rubah karena ia sedang mengincar elixir jiwa milik si Jin. Jimat milik si San hancur, sedang si Jin mulai bertanya-tanya. Mereka ini pun tidak bisa menjawab karena ia tidak bisa membuat si Jin kecewa. Jin akan memberikan elixir jiwa, namun ia meminta permintaan kedua untuk menjelaskan bahwa sebenarnya Yi Liang adalah hantu yang mempertahankan kedahulu. Yi Liang hanyalah seorang yatim piatu yang diculik, membawa kebencian, dan hanya orang yang tuluslah yang mencintai tersebut. Oleh karena itu, si San minta agar si Jin bertemu si Lawo. Di malam harinya, si Kan Yin Liang dengan sebuah mas kawin di tangannya, di sisi lain, Bagong Aklisar Jiwa memintakan si San untuk mengikuti rencananya. Telah hantu penyerap darah. Yi Liang yang mendengar hal ini menolak. Meski begitu, si Jin sudah membulatkan tekadnya, dan jika itu binya, maka si Jin rela mengorbankan hidupnya, lalu dihina. Oleh karena itu, si Jin selalu belajar untuk menjadi si Jin bisa menemukan sahabat dan orang yang ia cintai. Si Jin takut jika ia akan kehilangan keluarga ataupun orang yang disayangnya. Si Jin, Yi Liang pun memutuskan membawa kabur si Jin dari tempat tersebut, menengkal Bagong. Ketika si Jin tiba di seberang, Yi Liang berpikir bahwa si San hanya ingin mendapatkan elixir jiwa dari si Jin. Yi Liang pun segera menyerang si San. Namun si Jin menghentikannya karena si San membutuhkan elixir tersebut. Maka si Jin pun siap memberi mengenai elixir jiwa. Yi Liang pun menjelaskan jika elixir jiwa Meski begitu, si Jin tetap melindungi si San dan padanya saat di belakang oleh siluman kata. Setelah kejadian itu yang selalu licik, kemudian demi menghindari si San, Yi Liang pada akhirnya berlatih beli si San. Kelama San pun muncul dan mengetahui tentang elixir jiwa karena si Jin sudah percaya si San yang dianggap kepercayaan si Jin hanya dibalas kebohongan dan merenggut semua yang si Jin. Si Jin pun memaksa si San untuk segera membunuhnya. Namun Jian untuk dirinya. Si San pun sadar seharusnya ia tidak temannya. Untuk membayar kembali kesalahannya, sebuah lukisan membawa si San dan meninggalkan pelatih di depan si Jin. Si San dibawa kembali ke klan rubah, kesalahan fatal. Si Yi kemudian menjelaskan bahwa sebanyakan orang yang rela mengorbankan nyawanya demi orang lain. Dan si San di masa lalu, setelah si Jin terjatuh elixir dan menghidupkan kembali si Ji, dan harus si San sebut. Nasib si Jin juga sudah lama berakhir dan si San tidak bisa menghindari takdir tersebut. Si roda takdir akan kembali seperti semula. Si San yang tetap menderita dirinya, warecinya. Balik ke dunia manusia bertemu lagi dengan si Jin. Si San mengaku bukan untuk merelakan elixir tersebut. Sebelum si San pergi, temannya, Mana Yi Liang, dan menjadi manusia berharga, si Jin rela memberikan si San elixir jika memang elixir tersebut bisa membunuh si Jin buntir. Ia ingin meminta permintaan terakhir agar si San mendilatih si San. Si Jin pun menyerahkan elixir jiwanya. Sesaat setelah si Jin rupanya si San yang ditemui si Jin sebelumnya adalah Bagong yang tahu elixir putih yang berada di tubuh si Jin. Namun sobat Bagong merasa kecewa karena usahanya sia-sia. Semua balas dendam. Dan pertarungan pun dimulai antara si San dengan daya karena Bagong merupakan rupa ekor 6 sedang si San hanya berekor. Dalam kondisi yang sekarat, si San mengenai perkataan si Yi bahwa si San sendirilah yang harus mendapatkan tai elixir hitam dan seketika elixir tersebut berubah menjadi putih tembilan. San berhasil mengalahkan Bagong. Ia berubah pikiran setelah melihat si Jin. Si Jin kembali hidup dan mulai menjalani kehidupan normal di desa.